Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mulai dari satu kitab yang baru, kitab Ibrani. Setelah menerangkan kitab Hakim-Hakim, kemudian beberapa dari kitab Amsal, dan hari ini kita melihat kitab Ibrani. Mohon Tuhan untuk membantu kita untuk mengalami kembali akan Tuhan yang nyata dan kemuliaannya. Ibrani apakah yang ditulis oleh Paulus? Bukan, ini tidak ada jawaban. Tidak ada yang pasti. Tapi bagi saya, baik Paulus yang nulis atau siapapun yang nulis, ini suatu yang sangat penting sekali. Saya percaya telah diakui salah satu dari Alkitab dan diteruskan bagi kita untuk bersabda bagi kita, dan kita percaya kitab Ibrani berbicara untuk orang Yahudi. Mereka asalnya percaya akan ajaran agama Yahudi, keluar dari agama Yahudi. Siapakah Yesus itu? Kitab Ibrani ini menerangkan siapakah adalah Kristus. Itu adalah Kristopolik yang berbicara bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi yang asalnya mereka percaya akan ajaran agama Yahudi, kemudian percaya kepada Yesus. Bagi para pengikut Yahudi, mereka sangat sulit untuk digunakan di Perjanjian Baru. Dalam 14 pasal ini ada 8 yang juga berasal dari Perjanjian Lama. Mereka adalah jemaat ajaran agama Yahudi. Mereka percaya kepada Yesus. Itu selalu yang sangat sulit. Tentang kristologi ini dimasukkan di dalam Perjanjian Lama. Jadi kitab Ibrani untuk membantu para jemaat Yahudi masalah-masalah mereka akan pengertian tentang ajaran agama. Dan yang kedua, pada masa keadaan itu mereka mengalami penindasan, mengalami penderitaan. Bagaimana ada jalan keluar untuk keluar dari penderitaan ini? Apakah bagaimana dengan ajaran Kristenan untuk mendapatkan jalan keluar ini? Pada masa itu mereka menghadapi penindasan dari Kekaisaran Roma dan juga harus menyembah rajanya Roma, Kaisar, yaitu Kaisar. Dalam perekonomian mereka juga kekurangan. Kalau tidak ada perekonomian lebih besar lagi akan menghadapi penindasan.
Kalau ada kekuatan punya perekonomian yang baik akan bisa berbuat sangat banyak yang baik. Bagaimana dalam perekonomian bagaimana mereka untuk menghadapi kekurangan mereka? Mereka harus mengadakan pertemuan atau mengikuti satu ajaran, yaitu pada masa itu mereka yaitu juga harus menyembah para malaikat atau dewa-dewa. Mereka harus masuk dalam satu perkumpulan atau partai-partai tertentu. Setiap partai di situ ada levelnya sendiri, tingkatnya sendiri, dan setiap para malaikat dan juga punya kekuatan sendiri. Jadi mereka masuk dalam satu partai atau kelompok untuk menyembah dewa-dewa tersebut untuk mendapatkan kekuatan. Atau bagi mereka juga untuk mengadakan hubungan dengan para pedagang, pesaudagar, mereka juga akan menyembah para dewa-dewa. Bagi kita sekarang juga demikian. Kalau kita mau menjadi seorang pedagang, kan kita harus punya uang. Kalau kita dalam tingkat yang sama dan menyembah para dewa itu, maka mendapatkan satu tingkat yang sama. Jadi kamu akan banyak sekali uang untuk bisa dipakai atau modal yang dipakai. Menurut level atau tingkat mereka menyembah dewa-dewa yang berbeda-beda. Bahkan di situ saling percaya dan ada hubungan. Jadi bagi yang masuk dalam satu partai ini, mereka akan mendapatkan banyak sekali modal atau bantuan, sehingga mereka menjadikan satu kekuatan partai yang punya kekuatan, dan itu masih terus untuk maju ke depan. Di level orang-orang itu sepertinya kalau seandainya mereka perlu 1 miliar, yang di tingkat atasnya lah mungkin ada 2 miliar. Dan kekuasaannya lebih besar lagi. Jadi kalau satu gereja, seorang jemaat masuk dalam level itu, tingkat itu, dia di situ sangat punya pengaruh. Jadi kalau di situ menghadapi penindasan, dia akan mudah untuk melewatinya. Saya pernah ke gereja Laodikia untuk mengunjungi gereja Laodikia dan membawa para murid saya untuk ke sana melihat. Saya di gereja Laodikia itu, gereja itu diperbaharui. Dengan mereka mendirikan gereja dengan perkiraan saja 1:1 untuk diperbaharui. Pada saat itu kami ke situ, tempat itu tidak terbuka untuk umum. Tapi dikasih kami untuk melihat karena pada kami bersama ada nabi yang bersama kami yang menjadi guide untuk kami, dan nabi di situ ketemu para pekerja di situ dengan menggunakan bahasa mereka untuk berbincang-bincang, untuk berunding. Kemudian dia mencari atasannya. Akhirnya mereka
memberi 3 orang untuk masuk ke sana. Rabi, saya dan pemandu. Dan di situ kami berdoa. Jadi pada zaman di Kekaisaran Roma, begitu besar ada gereja Laodikia yang didirikan di situ. Seharusnya pada masa itu para orang Kristen menghadapi penganiayaan. Mengapa mereka tidak menghadapinya? Bagi pula mereka bisa mendirikan begitu gereja yang besar. Dan juga saya pergi ke gereja Efesus. Pada saat Paulus pergi untuk mencari tempat ke Efesus untuk mencari ruang kuliah Tinarus, itu sangat sulit sekali. Mereka di situ membuatkan tanda-tanda tertentu agar para orang Kristen bisa mencari tanda-tanda itu. Tempat itu adalah tempat yang tidak diumumkan, jadi sulit untuk diketemukan. Tapi kenapa gereja Laodikia begitu besar? Karena Laodikia gereja itu mereka adalah gereja yang kaya, seperti di kitab Wahyu dikatakan, karena mereka sebenarnya ikut dalam satu partai. Mereka punya kuasa, kekuatan, dan pengaruh dalam politik. Jadi salah satu pihak dia menyembah Kristus, tetapi sebelah pihak dia juga menyembah malaikat atau dewa. Jadi kitab Ibrani ini yang mengambil pengajaran tentang semua ini. Saya meneliti kitab Ibrani, baik yang ditulis bagi Paulus atau orang lain, ini memberitahukan siapa Kristus itu. Di akhir zaman, jangan melakukan satu hubungan dua kelompok untuk menyembah Tuhan. Mungkin kamu akan kehilangan keselamatan darimu. Dulu memang kamu akan mendapatkan satu kemewahan, kekayaan, tetapi sekarang bisa mendapatkan satu kehilangan. Kita masuk dalam kitab hari ini dengan tema Kristus selamanya tinggi daripada malaikat. Ini ada di ayat keempat. Kita bagi sub kecil dua bagian. Ayat 1 sampai dengan 7 sampai ayat 6. Seharusnya sampai ayat ke-7. Ini ada dua kesimpulan. Saya beri subtema pertama ini dengan nama sifat dari anak Allah jauh lebih indah,
lebih tinggi daripada malaikat. Yesus adalah anak Tuhan, dia lebih tinggi daripada para malaikat. Kita masuk ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Zaman dulu Tuhan telah berulang kali berbicara lewat nabi-nabinya. Apalagi di akhir zaman juga sekarang para nabi masih berbicara. Ini adalah Tuhan yang berfirman. Pada akhir zaman ia akan berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang ia telah ditetapkan yang berhak menerima segala yang ada. Oleh sebab itu ia telah menjadikan alam semesta ini. Yesus adalah anak Tuhan. Dia adalah yang menciptakan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dia sesungguhnya adalah Allah. Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dia sesungguhnya adalah juru selamat bagi setiap orang. Dia yang paling besar, dia yang duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Tuhan lewat anaknya diciptakan dan alam semesta. Jadi Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan sesungguhnya dia sendiri Allah dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh dengan kekuasaan. Jadi bagi sekarang apa yang ada, apalagi sekarang dalam menghadapi penindasan bagi kita saat ini, kita bukan percaya pada agama Yahudi. Kita punya keadaan kita sendiri. Keadaan kita sekarang dibandingkan dengan pada zaman jemaah Yahudi masa itu jauh lebih baik. Karena setidaknya kita bisa untuk beribadah berkumpul dan tidak usah dipaksa untuk menyembah para berhala. Tetapi pada masa itu kalau mereka tidak menyembah Kaisar Roma, mereka akan dibunuh, akan dimasukkan di dalam arena tarung. Mereka mati sangat menderita sekali. Tidak ada jaminan hidup. Bagi kita sekarang ini sungguh sangat yang baik. Jadi kita sungguh-sungguh harus menghargai bagi kita yang ada sekarang. Keadaan kita tidak sesengara mereka, tidak menderita seperti mereka. Kita bisa untuk menghidupkan kebenaran. Tetapi berita ini memberikan kepada kita apa yang mereka, kepada mereka juga kepada kita, apa yang keadaan kita sekarang. Kristus adalah pencipta, dia adalah Tuhan pencipta dan berfirman bagi kita. Dia adalah Allah. Setelah dia menciptakan seperti dunia ini, walaupun bagaimanapun keadaan dunia sekarang ini,
kita harus tetap percaya. Karena anak Allah dengan firman-Nya yang penuh kuasa menopang segala yang ada. Sekarang dia masih menopang apakah dia hanya menopang di satu negara yang kaya atau menopang satu negara yang meneliti vaksin, menopang setiap hidup kita? Apa itu? Kekuatan dari perekonomian memang benar itu bisa mempengaruhi kita, tetapi kita harus tetap percaya karena Kristus menggunakan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Kamu merasa apa terpagut juga ini apa keperluan kita? Segala yang ada apakah juga termasuk kita? Termasuk kesehatan kita kah? Perekonomian kita dan pekerjaan kita? Itu jawabnya adalah pasti. Tetapi pada masa itu para jemaah tidak melihat dengan demikian. Mereka harus menghindari akan penderitaan. Mereka harus menghadapi satu yang punya kekuasaan dan punya kekayaan. Para pejabat yang tinggi memberi uang kepada mereka. Apakah demikian? Tetapi kalau ada hubungan dengan mereka, mereka harus menyembah dewa mereka. Ini adalah masalah bagi mereka. Tetapi di sini memberitahukan kepada kita, itu bukan jalan keluar. Yang utama yang menopang segala adalah Kristus Yesus, Anak Allah. Lagi pula dia mengadakan penyucian dosa bagi kita. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dia penuh dengan kekuasaan dan kekuatan. Apakah kamu percaya Yesus sekarang penuh dengan kekuatan? Dia di langit menopang segalanya. Kekuatannya meliputi segala termasuk kamu dan aku. Kita harus demikian percaya. Apalagi dalam keadaan kita sekarang ini. Bagi kita harus percaya Yesus. Dia yang menopangmu. Walaupun kamu pun ada kerabat atau keluarga yang lagi sakit dan juga atau tidak punya pekerjaan, saya melihat berita banyak sekali pengangguran. Tetapi kamu harus percaya Tuhan menopang kamu, menopang pekerjaanmu. Dan saudara semua kerja kalian juga banyak mendengar akan banyak kesaksian. Itu memang sangat nyata bagi dia. Dia menopang kesehatan kita, perekonomian kita, pekerjaan kita. Di sini ayat ketiga ini sangat penting bagi kita. Di ayat keempat juga ini sangat penting. Jauh lebih tinggi dari malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Ayat ini sangat digarisbawahi sebab ini juga satu yang sangat penting sekali. Ini satu tanda kerja. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat.
sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada mereka, jauh lebih tinggi di atas. Asli yang nama itu diletakkan di belakang. So much better. Kalau diterjemahkan itu lebih agung. So much better as in came the angel. Jauh lebih tinggi daripada malaikat, jauh lebih tinggi, lebih agung. Itu daripada sifatnya, dia lebih indah daripada mereka, jauh lebih tinggi daripada malaikat. Sifatnya sangat tinggi. Lagi pula excellent beyond, jauh lebih indah daripada nama mereka. Diterjemahkan jauh lebih indah daripada mereka. Tiga bahasa Ibrani, more excellent than. Ini menerangkan tentang sifatnya, yaitu dia yang lebih jauh daripada malaikat. Di sini dikatakan malaikat, para malaikat. Jadi saya memberi tema di sini, Kristus jauh lebih indah daripada malaikat. Jadi lagi pula dia sangat baik, sangat dan juga lebih indah, more excellent, lebih tinggi, melebihi semuanya. Jadi kita melihat di situ sifat dari Kristus jauh lebih tinggi daripada malaikat. Kemudian kita melihat 5-7 di sini dikatakan malaikat-malaikat juga harus menyembah kepada Kristus. Kristus adalah pencipta, sang pencipta. Ayat 4 dikatakan dia adalah pencipta, juga dia adalah Tuhan dan pencipta. Dia melebihi dari para malaikat. Para malaikat harus menyembah dia. Seperti di ayat 5 dengan 6. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat yang pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, aku akan menjadi bapamu dan ia akan menjadi anakku. Dan semua tidak diterangkan. Dan ketika ia membawa pula anak yang sulung ke dunia, ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai pelan dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Malaikat-malaikat harus tunduk.
Malaikat-malaikat harus menyembah anak Allah. Malaikat bukan anak Allah. Hanya Yesus anak Allah. Jadi Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dia adalah Tuhan pencipta. Tetapi malaikat dia harus menyembah pada Yesus. Dia bukan anak Allah. Hanya Yesus yang menjadi anak Allah. Di sini penulis memberitahu para jemaat Yahudi di Perjanjian Lama telah mengatakan tentang anak Allah. Ada diterangkan di situ. Tetapi malaikat-malaikat ini bukan anak Allah. Dia hanya pelayan-pelayan Allah. Memang ada malaikat. Di sini juga memberitahukan kepada kita hari ini. Atau dulu pada waktu saya belum diperbaharui, belum diperbaharui oleh Roh Kudus, saya tidak percaya kalau ada malaikat. Saya hanya percaya pada Yesus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal, Allah Tritunggal. Tetapi kalau malaikat saya tidak begitu mengenal. Dan pada saat itu Roh Kudus saya juga tidak begitu mengenal, saya hanya tahu akan Bapa dan Anak. Saya sangat berharap kalau ada kristologi itu diatur kembali di abad ke-21, diperbaharui dengan adanya tentang Roh Kudus. Dan kalau mengenai tentang Roh Kudus, susah untuk orang bisa terima. Tetapi di sini di abad yang baru diperbaharui. Saya sangat berharap sekali agar ini bisa diberitakan. Saya juga pengen untuk bantuan dari Pastor Hokit akan tentang Roh Kudus. Pembicaraan, jadi kalau bisa ditulis tentang kebenaran, ini adalah satu yang sangat besar sekali penghargaannya. Seperti di kitab Ibrani menerangkan tentang kristologi, satu agama yang sangat penting, kebenarannya sangat penting sekali. Percaya Yesus itu memang masih sangat sulit. Dan sekarang kita tahu kalau Roh Kudus itu sangat penting. Pada masa lalu kita tidak percaya kalau ada malaikat dan tidak percaya kalau akan kuasa karya dari Roh Kudus. Tapi sekarang kita telah terima Roh Kudus, Tuhan membuka mata kita pada saat kita melihat kitab Ibrani ini. Di dalam Alkitab Ibrani ini memberitahukan kita bahwa memang ada malaikat. Tetapi apa malaikat itu? Malaikat adalah roh pelayan-pelayan. Malaikat bukan anak Allah. Kita dan pada zaman jemaat Yahudi itu kita terbalik karena mereka tidak percaya malaikat dan Roh Kudus.
sampai sekarang juga masih ada kalau di zaman sekarang. Jadi ini satu masalah yang besar bagi para kekristenan. 天使是服役的灵， 唔係神嚟嘅。 不是神。 Di sini dikatakan kalau malaikat-malaikat adalah pelayan-pelayan Tuhan. 第二大段， Jadi kita jangan melayan-melayan Tuhan. 8節 Jadi kita jangan menyembah para malaikat-malaikat. 到14節， Kemudian kita melihat sub yang terakhir, ayat kedua, sub ke-8 sampai dengan 8到12节是 14. Di sini juga dibagi lagi dalam dua sub tema kecil lagi, 8 ayat 8 sampai 12 神 dengan tema 有佢嘅身份係神嘅兒子，基督是的，他的身份是神的儿子，所以標題係神嘅兒 status dari Kristus 兒子嘅 Kristus 身份 adalah 超過天使。 anak Allah. 儿子的身份远超过天使。 Jadi dengan tema 就係講佢嘅位置 status 遠超過佢 dari 嘅本質遠超過天使。 anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. 本質神儿子的本质 more excellent 是 more excellent， Sifat dari anak Allah, so much better。 啊。第二樣嘢咧， dia lebih tinggi 佢嗰個嘅 dari 身份啦，他的身份， 神兒子 Malaikat 嘅身份咧遠超過天使。 yang kedua itu menerangkan tentang statusnya dari 本质远超过天使。 anak 他的身份 Allah. 唔好去拜天使，我哋要單單相信耶穌。 Memang awalnya dasarnya dia memang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. 能力 Kalau maka kita harus hanya menyembah pada 第八 Yesus. 就講論到子， Kalau kamu percaya malaikat-malaikat punya kekuatan atau kuasa, Yesus lebih punya kekuasa, 愛公義恨 lebih lagi punya kekuatan. 用喜樂油膏你勝過高你的同伴。第八节论到子，却说 Dikatakan juga di ayat ke-8 di sini, tetapi tentang anak Allah ia berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan adalah tongkat kebenaran jika engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. 神嘅兒子 Di sini saya ingin melihat itu agar pada tentang anak Allah. 舊約有提到㗎。 Bagaimana di perjanjian lama menerangkan tentang dia? Di perjanjian lama ada diterangkan 你的寶座是永永遠遠。 dia adalah Allah. 宝座是永远 Dikatakan tatamu ya Allah tetap untuk selama-lamanya. 兒子就係神嚟㗎。 希伯来书 Di ayat ini 救圣经是讲神的儿子就是神 menerangkan bahwa anak Allah itu adalah Allah. 并且喜用喜乐油膏里 Bahkan dia menggunakan minyak tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kamu yang 不是。 penuh dengan pengurapan, 那第二处 pilihan Tuhan para malaikat tidak mempunyai. 到神嘅兒子又説： Di ayat 10 juga sama penting. Dan pada mulanya, ya Tuhan, 天是你手所做的， ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. 的儿子又说 Semua itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti 第一 pakaian. 段就話神啊，第二段就話主啊，其實都係神嚟嘅。 第一段就说神呐、第二段又说主啊。 Di ayat pertama dikatakan ya Allah, yang kedua juga ya Tuhan, itu adalah Allah sendiri. 聖經都講㗎，这两处圣经都 Jadi 讲到 Yesus Kristus adalah Allah. 係神，所以天地都要 Di perjanjian lama juga ada dikatakan 你是神，所以天地都要灭没，你却要 bahwa 是神 semua yang akan 變起來像一件外衣，天地都要改變了。 semua yang itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. 儿子要将天地像衣服这样转起来，天地转起来像一件外衣，天地都要改变，唯有你永不改变。佢係掌管萬有㗎，他是掌佢管萬有的，係更新萬有㗎。他是更新萬有的。 今日 Semua 我哋嘅處境其實喺 Hanya anak Allah yang tidak bisa usang, dia yang berkuasa atas alam semesta. Pada saat ini 不是在任何一个国家 Itu 权力手中， kita semua ada di tangannya Tuhan, bukan di tangannya malaikat, bukan di tangannya satu negara. 权者是 Yang berkuasa sesungguhnya itu adalah Allah sendiri.
我哋睇下 anak 第二 Allah. 大段嘅細點啦。第二 Bagaimana 13到14節 dengan 第二小點 malaikat? 就是第二大段第二小點13到14節。所有嘅天使， Kita melihat subtema ayat 12, 13 sampai dengan 14. 你的仇敵作你的腳凳呢？ Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tidak ada. 講啊，邊個天使 Kamu membaca perjanjian lama, 舊約中神論到哪個 malaikat 天使這樣 mana 說呢？沒有， Tuhan pernah berkata demikian? Tidak ada. 只有論到神的兒子，他說主啊， 去聖 Hanya tentang anak Allah dia 神 berkata, 冇咁同佢講啦。 ya Allah dia tinggi dari segalanya. 神講天使是什麼呢？ 天使 Tuhan tidak ada berbicara membicarakan tentang malaikat. 奉差遣為那將要承受救恩的人效力麼？ 天使豈不都是服役的靈，奉差遣為 Bukankah semua yang kalau malaikat, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. 天使喺度講 Malaikat melayani untuk kita. 拜神嘅兒子。前一段講，前一段講論到天使 Seperti yang dikatakan bahwa malaikat juga harus 天使係服役嘅， menyembah pada Yesus, anak Allah. 呢啲得救恩嘅人。 Dan juga malaikat adalah roh pelayan yang melayani. 所以有天使， Jadi memang ada malaikat. 天使唔係神嘅兒子，天使不是神的兒子， Tetapi malaikat bukan 邊 Tuhan. 度咧？天使的位置在哪裡呢？ Malaikat bukan 不是 anak 在你之上， Allah. 係喺你之下。是你在你之我下哋。呢啲承受救恩嘅人， Malaikat bukan di atasmu, tapi di 係 bawahmu. 我哋後。那些天使 Kita 是你 adalah yang menerima keselamatan. Jadi malaikat melayani kita. Amin. 我哋單單 Jadi 係 kita 信 jangan menyembah malaikat. 信耶穌， 我們信耶穌 Kita hanya menyembah 提 Yesus 供耶穌差 dan 遣， percaya 天 kepada 使只是供 Yesus. 耶穌差遣， 天使要敬拜 Yesus, malaikat adalah utusan dari Yesus. 我們 Yesus harus menyembah Yesus. Malaikat harus menyembah Yesus. 我哋嚟後。 Kita mendapatkan keselamatan. 今日喺我哋嘅困境 Malaikat harus melayani kita, untuk melayani kita. 佢哋面 Pada saat keadaan yang sukar bagi kita seperti para jemaat Yahudi menghadapi penindasan, Tuhan akan memakai malaikatnya untuk melayani kita. 唔係， Juga untuk mereka, berperang juga untuk mereka. 亦都唔係聯嗰啲嘅商會 Bukan hari ini kita harus menyembah malaikat-malaikat 所派 ini 嘅天使得 atau suatu partai tertentu. 唔係嘅， Satu partai 遠超過 menyembah malaikat untuk mendapatkan kekuasaannya. 一切。 Yesus melebihi segalanya. 神哋咧 耶穌比他們更美。 Yesus lebih tinggi dari atas segalanya. 嗰個將權柄萬有俾佢，耶穌是神把所有的權柄萬有都 Yesus 交了給他。耶穌得着至高嘅 Allah 第四 telah memberikan segala kekuasaannya kepada 佢 Yesus 承受咗 di 個 atas segalanya. 啊呢個名係遠超過天使。這個名字 Namanya 遠超過 dan 天使 melebihi segala 耶穌 malaikat. 本身就是今日神。能夠拯救你， Yesus adalah Allah dan Yesus 當我哋 bisa 面對呢個世 menyelamatkanmu. 界嘅困 Pada saat kita menghadapi 我哋好容易用 dunia 理性 ini, masa ini, 我哋用 kita mudah sekali menggunakan akal budi 搲住呢啲人啊，抓住這個 untuk berpegang pada orang ini, meraih公司 berpegang pada satu kantor perusahaan. 很多的方 甚至 Kita menggunakan banyak segala 甚 cara, 至有些人會移民。 atau ada orang yang bisa untuk 你相信耶穌 berimigrasi. 相信耶穌掌管一切嗎？ Kamu percayakah Yesus yang berdaulat berkuasa atas segalanya? 是最有能力 呢度所 Kamu 講嘅 percayakah 萬有包括 kalau 我哋 Yesus punya 所 kekuatan? 整個萬有包括我 我哋 們 Di sini diterangkan alam semesta, termasuk juga kita. Kita tidak perlu untuk menyembah berhala, tidak perlu menyembah malaikat-malaikat. 天使係服役 Malaikat 天使是 eh, 服天使 berhala itu adalah palsu. 我哋靠住耶穌，我哋可以命令天使。我們靠着耶穌 Kita 我們可以 mengandalkan 命令 Yesus, 天使 kita bisa memerintahkan malaikat-malaikat. 其實天使 Sesungguhnya malaikat, 佢嘅能力真係影響佢掌管某一啲嘅地方。他的能力真的是 kekuatannya 可以掌管我們 bisa mempengaruhi segalanya atau mempengaruhi segala
wilayah seperti dalam pikiran dari Yahudi. Di dalam roh juga demikian. Dengan demikian juga malaikat melayani bagi kita. Terlebih dahulu kita Tuhan, kemudian orang baru bumi. Lama kita harus menghormati akan kebenaran Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran, maka alam semesta akan menghasilkan bagi kita. Kita percaya pada Yesus, malaikat akan melayani kita. Malaikat yang berkuasa di satu tempat itu juga akan melayani kita. Demikianlah saya juga percaya. Pada saat saya Tuhan dulu bumi, orang kemudian bumi, saya selalu berpegang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Malaikat yang berkuasa di Hong Kong ini melayani saya, melayani kita. Malaikat yang berkuasa di suatu tempat akan menghasilkan melayani kita. Amin. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri untuk menyembah Tuhan Allah kita yang esa. Haleluya. Tuhan selamanya adalah Raja. Segala kekuasaan, kekuatan ada padamu. Kami memuji-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Sifat-Mu lebih tinggi dari segalanya. Engkau melebihi dari segala malaikat. Kekuasaan-Mu melebihi segalanya. Mari kita memuja
memuji Tuhan. Mari kita di sini memuji Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudari semua, baik kamu dimanapun kamu berada, kita mengagungkan, memuji Tuhan kita. Dia adalah pencipta. Dia adalah cahaya kemuliaan. Dia yang menopang alam semesta, menyucikan segala dosa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu. Yesus, Engkau yang besar. Kami di sini memuji-Mu. Engkau layak untuk mendapatkan segala pujian, segala kehormatan kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang menang. Tidak ada sesuatu pun yang kami khawatirkan, karena Engkau adalah yang menopang kami, menopangi setiap keluarga, setiap pekerjaan kami. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Kami hanya mau meninggikan nama-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu karena Engkau menompang alam semesta ini, dan Engkau adalah sumber dari hidup kami. Kami berterima kasih kepadamu, baik di negara kami, di seluruh bumi ini Tuhan. Kami bukan mengandalkan satu negara kami bisa diselamatkan atau segala bermacam daripada perekonomian kami diselamatkan, tetapi kami hanya mengandalkan-Mu Tuhan. Karena kami mengandalkan Engkau, kami mendapatkan selamat. Terima kasih ya Tuhan, karena darah-Mu menyucikan kami Tuhan. Engkau duduk di sebelah kanan yang maha besar. Tuhan, kami meninggikan Kamu, memuji-Mu. Kami Tuhan, seluruh alam, segala sesuatunya harus kembali kepadamu Tuhan. Kami muji-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami memuji karena sifat-Mu, karena status-Mu. Kami bangkit bersama dengan malaikat untuk memuji Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri untuk menyembah Tuhan kita. 是的，主，你是荣美的君王。乃这世上权柄将来，我们要与他作王，高唱哈利
benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja kami. Namamu lebih mulia daripada malaikat. Namamu lebih tinggi daripada malaikat, lebih indah daripada malaikat. So much better. Yes, more excellent, more excellent. Yes, Lord. 主要把这真理深深烙印在我们心中， Tuhan, kebenaran ini kami ukirkan lebih dalam lagi dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang terkasih, Engkau adalah segalanya. Engkau lebih tinggi dari segala malaikat-malaikat. 更何况是地上一切有权有势，你都更 Bagaimana 尊贵。 Engkau lebih tinggi dari segala yang ada di alam semesta ini. Tuhan, kami mengandalkan-Mu. Saudara semua, pada mata kita dibuka, telinga kita terbuka. Kita melihat begitu banyak kesulitan, kesukaran, tetapi hari ini Alkitab memberi pada kita Yesus Kristus lebih tinggi dari segala-galanya, melebihi malaikat. Tuh, di dalam roh kita mengandalkan Yesus Kristus. Mungkin di saat ini kamu menghadapi kehilangan pekerjaan, atau kamu sekarang lagi masa libur tetapi tidak ada gaji atau tidak punya pekerjaan. Saatnya kita mencari Tuhan Yesus, mengandalkan Yesus Kristus. Bagimu sendiri, bagi negaramu, berdoalah. Berdoa untuk dirimu sendiri dan untuk negaramu. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami berseru kepadamu di Hong Kong menghadapi begitu kesulitan, banyak yang tidak punya pekerjaan. Tuhan, kami datang di hadapan untuk membawa apa yang diperlukan bagi masyarakat Hong Kong di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau adalah Allah penyedia bagi setiap orang. Di hadapan-Mu tidak ada satu yang mustahil. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mendapatkan jalan keluar. Kami berdoa untuk Hong Kong di masa virus ini. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah penyembuh. Engkau kerahkan malaikat-Mu untuk menyembuhkan Hong Kong dan seluruh di bumi ini. Dan juga Tuhan, kerahkan malaikat-Mu untuk menyembuhkan tempat ini. Tuhan, karena Yesus Kristus, Engkau lebih tinggi dari segalanya, lebih tinggi daripada virus ini. Tuhan, Engkau sembuhkan, Kau hentikan virus ini. Tuhan, kami harus duduk di bawah lindungan yang maha tinggi. Saudara semua, kita sebagai anak Allah, kita berseru kepada kita untuk memanggil malaikat untuk melindungi anak-anaknya Allah, melindungi keluarganya, melindungi seluruh bumi ini. Haleluya. Haleluya, kita berdoa. Kita dalam nama Tuhan Yesus memanggil malaikat-malaikat untuk memanggil malaikat perang, malaikat pelindung untuk
melindungi kita, setiap anak-anak Allah yang baik di rumah dan pekerjaan, sampai di Hong Kong, bahkan di seluruh dunia, sampai di Hong Kong, Malaysia, India. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan penjagaan dari malaikat. Mereka bekerja untuk melindungi kita semua. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudari semua, 希伯來書寫成嘅 kitab Ibrani 佢係對猶太嘅信 yang dituliskan 有 untuk 問題。 berbicara kepada jemaat Yahudi. Di sini saya masalah dari para jemaat Yahudi, yaitu dua. Masalah mereka tentang perjanjian lama, bagaimana Yesus diletakkan di perjanjian lama, bagaimana, dan juga menghadapi satu perkumpulan agama. 有天使嘅， Di sini dikatakan ada malaikat. 信天使， Mereka percaya akan malaikat. 呢個係佢哋嘅問題。 Ini masalah mereka. 拜天使， Mereka percaya sampai mereka menyembah malaikat-malaikat. Tapi bagi kita, apa masalah kita? Yaitu kita dari Kristen yang kuno, yang lama. Kita tidak percaya akan malaikat dan roh gaib. Roh. 耶和華係萬軍嘅耶和華。 Di perjanjian lama ada diterangkan adalah Tuhan alam semesta. Apa dimaksudkan alam semesta? Tuhan alam semesta. Ya, itu juga adalah alam semesta meliputi para malaikat-malaikat. Tapi kalau kita menyebutkan kalau Tuhan alam semesta, kalau kita tidak percaya akan adanya malaikat, itu seperti menampar mulut kita sendiri. Di kitab Ibrani ini memberitahukan kepada kita, malaikat adalah pelayan Allah. Dia di bawah kita. Jadi pada saat kita tidak menyembah Tuhan atau memberontak kepada Tuhan, maka bumi akan memberontak pada kita. Pada saat kita taat kepada Tuhan, bumi akan taat pada kita. Pada saat kita berontak pada Tuhan, maka itu ada satu celah, maka roh kegelapan akan menyerang kita. Tapi pada saat kita taat kepada Kristus, darah Yesus yang melindungi kita, malaikat Tuhan akan melayani kita. Dan ada peperangan dari alam roh. Kita ada malaikat yang berperang. Kita percaya masalah dunia ini, termasuk virus ini, sesungguhnya adalah serangan daripada para musuh-musuh. Di situ ada malaikat, di situ adalah roh gelap. Tetapi kita ada malaikat yang melayani. Kita bersama memanggil akan malaikat Tuhan untuk menutup segala celah ini, untuk menghentikan virus ini, untuk menghentikan segala perperangan, kekacauan di dunia ini. Kita mengambil kuasa kita untuk memanggil malaikat untuk melayani kita. Segala roh kegelapan pergi, kuasa dari virus pergi. Yesus adalah Tuhan alam semesta, Raja dari atas segala. Dia punya nama yang tertinggi.
yang melebihi dari malaikat-malaikat, termasuk malaikat kegelapan. Malaikat kegelapan, engkau pergi. Kuasa gaib, engkau pergi. Tidak lagi untuk menyerang Hong Kong, menyerang setiap gereja. Roh virus, engkau pergi. Tuhan, engkau melindungi kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan Yesus Kristus berkuasa. Damai dari Yesus Kristus. Penghiburan dari Yesus meliputi seluruh bumi, setiap negara, apalagi terhadap setiap gereja. Tuhan, engkau buka setiap gereja dari setiap roh mereka, agar mereka percaya akan Roh Kudus dan berjalan di dalam alam roh untuk melawan dari roh-roh gelap. Tuhan, engkau menyuruh bahwa untuk bumi menghasilkan bagi kami. Kami adalah yang diselamatkan oleh Yesus Kristus, Anak Allah. Berkatilah kami setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Besok kita ketemu lagi.